Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa kembali dalam program Halo Diaspora. Untuk edisi kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Devi Rizal selaku CEO dan co-founder dari PT Sinergi Finlandia Indonesia. Kita mau ngobrolin terkait dengan mempelajari kehidupan bahagia ala Finlandia, karena ternyata sudah banyak ya pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia yang udah tahu kalau misalkan Finlandia itu merupakan negara yang paling berbahagia di dunia. Nah, ini sebelumnya admin dari Voice of Indonesia nih yang di Instagram nih, Voice Official, sudah bikin polling nih, siapa yang tahu negara mana yang paling happy. Dan ternyata jawabannya benar. Paling banyak menjawab Finlandia 62%, ada juga yang jawab New Zealand 22%, ada yang jawab Norway dan Iceland ini 8%. Tapi untungnya memang nggak ada yang jawab Indonesia sih, karena memang nggak ada di polling ya. Nah, ini saya mau langsung menyapa Bapak Devi Rizal yang sudah bersama dengan kami. Pak Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Ini di sana tuh cuacanya seperti apa nih Pak saat ini? Sekarang lagi memasuki musim dingin, jadi mendung gitu, matahari baru terbit 3 jam setengah 8. Heeh. Jadi ya agak dingin sih sekarang. Oh, tapi kalau di Finlandia tuh dinginnya dingin cukup menggigit nggak sih? Kayak misalkan di mana ya, di Rusia gitu yang dinginnya tuh dingin banget gitu. Di Finlandia seperti itu kah? Ya kalau di Helsinki kan karena posisinya kan di selatan, jadi sedikit lebih tidak dingin banding di utara. Tapi sekarang sih udah 2 derajat, 0 kalau pagi atau -1 kalau malam sih. Nanti kalau di Oh, atas biasanya sudah -5 gitu-gitu sih perbedaannya. oke. Walaupun sudah dingin banget ya kalau udah -5 sih ya. Tapi ini Pak Ya, Rizal masih tersenyum ya. Ini artinya alhamdulillah. merepresentasikan merepresentasikan sampai kebelibet saya Pak ya. Masyarakat Finlandia yang katanya memang paling berbahagia di dunia. Gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini sebetulnya sebagai masyarakat diaspora Indonesia, apakah merasakan bahwa memang masyarakat di sana itu adalah masyarakat yang berbahagia? Dan kalau boleh tahu Pak, indikatornya apa sih? Karena bahagia itu kan abstrak nggak sih Pak? Ya, benar. Sebenarnya sih kalau bagi orang Finlandia sendiri ditanya memang mereka sedikit bingung ya, kenapa kita dianggap sebagai bahagia. Tapi memang karena kita orang Indonesia, kita tahu lah, kita bisa membandingkan gitu. Jadi memang di sini itu secara kehidupan itu sangat minimalis, terus Mm-mm. sangat nyaman gitu. Jadi saat bersekolah kita memiliki kenyamanan, saat kita bekerja gitu kita memiliki kenyamanan. Kemudian seperti public transportation yang lengkap untuk menuju kemanapun, akses untuk olahraga kemanapun, dan jam yang tidak ada macet seperti itu, tol tidak perlu bayar. Jadi makanya memang di sini kehidupan secara umum itu tidak ada hal-hal yang bikin kita pusing gitu. Jadi sehingga memang mereka menjalaninya dengan enjoy aja gitu. Mm. Walaupun memang tantangannya adalah cuaca seperti musim dingin ini, karena memang harus bangun pagi-pagi kan, masih gelap kadang-kadang, harus berangkat kerja atau harus berangkat sekolah. Tapi mereka tetap menjalani dengan baik, dengan tenang, dengan riang. Karena memang tuntutan hidup di sini, tapi memang mereka tetap menikmatinya. Itu sih enjoyable life-nya itu yang benar-benar sangat berasa di sini, dan banyak teman-teman di Indonesia yang tinggal di sini juga merasakan hal yang sama gitu. Oh, oke. Jadi dari segala macam sisi gitu ya, itu memang sangat memudahkan masyarakatnya. Termasuk juga yang saya pernah tahu nih dari segi pendidikan juga ya. Pendidikan Finlandia itu kan selalu menjadi rujukan dari berbagai negara-negara untuk menyusun kurikulumnya. Ini karena memang membuat anak-anak menjadi bahagia gitu ya, Pak ya. Ya, happy di sekolah karena mereka ngerasa sekolah itu bukan jadi apa ya, suatu apa tantangan atau apa, tapi memang mereka harus menjalaninya. Mereka menganggap itu seperti bermain, sehingga mereka sangat menikmati sekolah dari semua level gitu, dan mereka senang seperti bermain aja gitu mereka. Seperti bermain aja, nggak ada PR gitu ya, Pak. Ya PR ada aja, cuman tidak sebanyak yang mungkin kita pernah rasakan waktu sekolah dulu ya. Jadi mereka tetap harus mengulangi pelajaran segala macam, tapi tetap mereka dengan kesadaran mereka gitu. Jadi mereka juga menjalani dengan baik, dan
Karena pelajaran juga tidak terlalu banyak ya, jadi tidak perlu bawa buku yang berat-berat. Semuanya sudah ada di sekolah, sudah pakai either iPad atau tab gitu, sehingga memudahkan mereka juga dalam dalam belajar gitu. Oke, baik. Tapi walaupun menganggap sekolah itu seperti tempat untuk bermain, tempat bersosialisasi, bukan berarti anak-anak di sana kemudian tidak serius gitu atau tidak mempelajari hal-hal yang Betul. berat-berat gitu nggak sih, Pak? Betul. Jadi mereka memang eh, pemahamannya adalah di saat mereka belajar itu mereka sudah langsung nangkep gitu apa yang disampaikan oleh guru. Jadi di rumah itu tinggal mengulangi saja, sehingga tidak ada beban bahwa mereka nanti dan memang contoh yang diberikan guru itu lebih praktikal gitu, sehingga lebih nangkep lah bagi mereka. Jadi Mm-mm. itu juga yang menjadikan mereka walaupun jam sekolah mereka pendek, tapi kualitas belajarnya sangat bagus, Oh, sehingga mereka juga tidak tidak perlu yang harus bimbel atau apa gitu-gitulah gitu sih. jamnya pendek ya. Jadi kalau saatnya main main gitu-gitu. Oke, berapa jam Pak di sana? 5 jam untuk tingkat misalkan menengah Ya biasanya pertama? sih kalau mereka masuk setengah 8 atau setengah 9 gitu, atau jam 9 tergantung beda-beda hari, beda jam masuk, kemudian nanti bisa pulang jam 1 jam 2 kemudian istirahat sebentar, berdiskusi dengan orang tua segala macam. Kemudian mereka melakukan aktivitas outdoor seperti olahraga, di musik, apapun mereka menjadi hobi mereka, sehingga mereka habis itu istirahat mungkin ngulangi pelajaran sedikit, besok berangkat lagi sekolah. Jadi nggak melulu seharian itu sampai belajar terus gitu. Ada halnya kita belajar bersosialisasi melalui hobi kita olahraga atau hobi Mm-mm. kita melalui musik atau hobi yang lainnya atau bisa bermain dengan keluarga sehingga sehingga kehidupan tuh ya menyenangkan gitu sih. Oke, baik. Kemudian juga lingkungan kerja ini kan juga sangat berpengaruh ya terhadap tingkat Ya, kebahagiaan seseorang. Nah, apakah betul. ada aturan-aturan dalam ketenaga kerjaan yang menjamin kebahagiaan dari para pekerja di Finlandia, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk kita yang bekerja di sini sangat nyaman karena memang setelah kita mendapatkan status permanen gitu ya, kita juga seperti kita tahu di Finlandia ini jatah liburnya termasuk cukup lama, itu bisa Mm-mm. 30 hari. Kemudian misalnya pun terjadi pengurangan karyawan ataupun itu, pemerintah masih bertanggung jawab melalui asosiasi-asosiasi union-union seperti itu, tenaga kerja. Mereka akan masih memberikan tunjangan gaji misalnya up to 80%, sehingga kita aja walaupun terkena pengurangan pekerjaan, kita masih bisa nyari kerja, tetap mendapatkan tunjangan tersebut dan masih bisa survive gitu hidupnya. Jadi mereka juga tidak perlu khawatir. Sehingga Mm-mm. saat mereka mencari kerja lagi nanti ada banyak sekali headhunter yang membantu juga. Sehingga di sini juga ya lebih tenang lah dalam dalam menghadapi kehidupan gitu. Jadi tetap Mm-mm. bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Oke. Kemudian untuk ibu-ibu misalnya yang mau cuti melahirkan, di sini Hmm. kan termasuk juga yang ibu-ibu bisa menikmati cuti melahirkan sampai 1 tahun gitu. Jadi Oh. memang mereka diberikan kesempatan untuk menikmati tumbuh kembang bersama anaknya. Dan Mm-mm. orang tua bukan hanya ibu saja, jadi bukan hanya maternity, tapi ada juga paternity. Jadi orang tua, papanya juga diharapkan untuk bisa bekerja sama dalam mendidik anaknya gitu. Jadi dia punya Mm-mm. waktu juga, ada liburnya juga dari kantor untuk ikut serta dalam tumbuh kembang bersama anak. Jadi dan di sini kan seperti kita tahu juga sangat gender equality gendernya sangat tinggi gitu. Jadi Iya. maka kesempatan ibu dan bapak juga harus saling-saling memberikan effort dalam tumbuh kembang anak. Oke, ini penting banget ya. Jadi dari Ya, sejak awal anaknya lahir, jadi tahu nih bahwa untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak itu jadi tanggung jawab dari bapaknya juga gitu ya. Kalau untuk cuti betul, betul. ayahnya itu berapa lama, Pak? Biasanya ada bisa bisa ya 3 bulan pertama itu dia misalnya 3 bulan pertama antara bapak dan ibu bisa saling sharing. Bapaknya nanti request mau up to berapa bulan, tapi di 3 bulan pertama itu orang tua bapaknya punya cukup waktu juga untuk Mm-mm. izin cuti. Tergantung dari keinginan masing-masing aja sih. Oke, baik. Gitu. Termasuk juga mengenai penghasilan gitu ya, Pak ya. Apakah ini karena termasuk dari kebahagiaan itu karena pendapatan per kapitanya juga cukup tinggi gitu, Pak, untuk Finlandia, Pak? Ya memang negara Eropa Utara di sini termasuk pendapatannya tinggi, tapi memang biaya hidup juga cukup tinggi. Tapi di Hmm. antara yang lain memang Finland masih tergolong
masih bisa dikatakan masih affordable lah gitu. Jadi Mm-mm. bagi masyarakat dengan gaji UMR di sini pun mereka juga masih bisa hidup dengan nyaman karena di saat mereka sudah berpenghasilan mereka kan harus membayar pajak. Nah pajak Mm-mm. itu jelas kemana. Jadi memang kayak ke sekolah mereka anak nggak usah mikirin karena gratis. Kemudian ada kesehatan juga mereka gratis. Kemudian juga bisa kita punya mobil gitu kan kita nggak perlu bayar tol gitu-gitu jalan. Jadi jalannya bagus. Kemudian kayak akses tidak ada macet segala macam. Paling kita hanya ya seperti biasa kayak bayar parkir atau bayar bensin aja. Jadi lebih lebih memudahkan juga dalam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Hmm. Sehingga mereka juga sangat nyaman gitu. Oke, berarti macet itu nggak ada gitu ya, Pak? Ya bisa dibilang nggak ada sih ya seperti Heeh. mungkin karena saya tinggal di Jakarta juga di Bintaro jadi memang tidak ada kemacetan yang berjam-jam gitu pulang kerja atau apa sih alhamdulillah sih nggak ada gitu. Oke, untuk jarak tempuh misalkan dari tempat kerja ke kantor memang bervariasi ya. Tapi biasanya tuh karena apa ya, public transport yang sangat baik, itu juga tidak membutuhkan jarak tempuh yang cukup besar, cukup lama gitu. Ya betul. Dan memang mungkin saya tambahin juga kalau untuk anak yang sekolah itu kan berdasarkan tinggal dia di mana atau dekat kantor orang tuanya. Jadi mereka bisa Oh, memilih kira-kira mana yang lebih nyaman gitu kan. Karena di sini mm-mm. public transport juga sangat bagus. Jadi pemerintah menjamin bahwa public transportation itu rata-rata 400 meter dari rumah kita. Jadi makanya mau bus, mau kereta, mau tram, mau metro atau kereta bawah tanah itu diusahakan dekat dengan area perumahan gitu. Jadi sehingga memudahkan juga. Jadi juga jika anaknya mungkin ada kebetulan mungkin rumah agak jauh dari mana, misalnya 2 kilometer jauh dari sekolah, dia akan diberikan fasilitas kartu transport dari sekolahnya gitu. Jadi sehingga juga memudahkan anaknya untuk pergi pergi. Nanti awal-awal memang orang tua masih ngantar tapi lama kan anak-anak juga udah bisa bisa berangkat dan pulang sekolah sendiri gitu. Jadi orang tua juga bisa nyaman saat bekerja gitu, tidak 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 terlalu pusing. Walaupun untuk ibu itu mereka diberikan kesempatan untuk misalnya ada hal yang berkaitan dengan anak, kantor wajib memberikan izin gitu untuk ibunya menghandle anaknya gitu. Wih, enak banget ya. Ya kayak urgent lah gitu kan, kayak oh Heeh. ada anak saya ini, oke oke gitu. Mm-mm. Oh, oke, idaman banget ini ya untuk para ibu-ibu yang kebanyakan justru apa ya, untuk bisa menyeimbangkan antara dunia kerja dan juga dunia Kerjanya domestiknya, itu work life balance lah ya ya, kalau kata ya work life balance, yes nah benar. itu work life balance di sana jadi sangat terjaga ya dengan berbagai privilege privilege yang diberikan seperti itu. Tapi kita Ya. banyak dengar yang apa ya, kebahagiaan-kebahagiaan terus juga kemudahan-kemudahan. Masih ada tantangan nggak sih Pak sebetulnya kalau di Finlandia sana terkait dengan kebijakan atau yang lain sebagainya gitu Pak? Kalau cuaca ya memang sudah dari sananya ya, mau gimana lagi ya. Ya. Ya memang seiring berjalan waktu kan tentunya ada perubahan-perubahan, tapi tentu tentu disesuaikan dengan keadaan dunia sih. Tapi so far kita walaupun kita ya posisinya kan di sebelah Rusia, tapi walaupun mungkin di berita atau apa, tapi kita di sini juga aman-aman aja sih so far sih. Jadi mudah-mudahan ke depan juga akan selalu begini dan mudah-mudahan memang sekarang sih ada kecenderungan di Eropa kan agak ketat karena masalah imigrasi gitu. Jadi itu juga seharusnya sih menolong juga untuk menjamin bahwa keberlangsungan kehidupan di suatu negara itu tetap terjamin lah gitu. Mm-mm. Oke, baik. Karena apakah jumlah masyarakat di sana kan yang ya kalau dibandingin sama Indonesia memang jauh Ya, berbeda ya. Tapi apakah memang karena kondisi geografis di sana yang lebih menguntungkan daripada Indonesia yang berbentuknya kepulauan gitu ya, dan juga jumlah masyarakatnya yang tidak terlalu banyak gitu, ini menjadi salah satu faktor kunci nggak sih untuk memudahkan memberikan pelayanan-pelayanan tersebut? betul sih betul. Sebenarnya itu juga challenge setiap negara kan juga banyak ya. Tapi Mm-mm. yang perlu dicatat juga bahwa di Finlandia memang walaupun penduduk sedikit, kemudian mereka apa ya kehidupan secara perilaku memang tidak seperti Indonesia. Tapi mereka berangkat dari korban juga perang dulu kan, perang bersama Swedia beratusan tahun sehingga mereka membangun negaranya ini juga melalui pendidikan dari awal gitu, mendidik supaya karakter
standar karakter dari mereka itu sudah ditetapkan seperti dari sedini awal gitu sampai sekarang sehingga mereka menjadi maju dan menjadi negara yang bahagia seperti sekarang itu juga mungkin suatu perjuangan juga bersama-sama bagi mereka dan saya pernah baca juga bahwa kurikulum di film juga mereka juga mengadopsi dari Indonesia gitu Ki Hajar Dewantara sehingga juga kita harusnya bangga bahwa kita juga dijadikan suatu patokan bagi mereka sehingga harusnya kita juga bisa lah untuk maju seperti dimanapun di negara ini gitu. Oh, keren banget ya. Ini juga saya baru tahu nih, ternyata sistem pendidikan yang banyak dicontoh oleh negara-negara dunia ini ada inspirasi Ya. dari Ki Hajar Dewantara juga ya. Tapi Pak Rizal, kalau misalkan terhadap masyarakat apa ya, pendatang gitu ya, untuk tingkat apa toleransi, multikulturalisme di sana seperti apa, Pak? Nah ini yang saya kaget bahwa di Finlandia ini nggak kayak di Eropa ya. Mereka itu bisa dibilang baik banget gitu dan Mm-mm. sangat tidak ada negative thinking gitu sama orang walaupun orang itu dari suku ras yang berbeda tapi di saat kita sudah kenal memang kalau di awal kita nggak kenal memang mereka sepertinya cuek-cuek aja karena ya memang itu kan privacy ya bagian dari privacy tapi kalau saat kita udah kenal mungkin kita di sekolahan atau di kampus kemudian di satu hobi yang sama itu mereka ramah banget dan menjadi totally different gitu menjadi orang yang aduh ini nggak kayak orang Eropa gitu mereka tuh cenderungnya kayak orang Asia jadi sangat ramah gitu sangat Hmm. perhatian sama kita eh, mungkin misalnya dia nawarin sesuatu terus kita bilang bahwa oh maaf kita tidak makan itu dia langsung akan inget terus tuh kamu oh ya Oh. kamu jangan ini oh yang ini jadi makanya saya juga cukup amazed gitu dengan mereka. Jadi kalau kalau sampai kita ngelakuin hal yang tak benar di sini tuh kita cukup malu gitu. Mereka seperti misalnya kita parkir sembarangan. Itu mereka nggak perlu marah-marah, teriak-teriak. Mereka ngelihat aja gitu udah dengan tatapan agak sinis gitu, udah tahu bahwa kita tuh salah gitu. Oh. Udah kita minta maaf atau apa. Jadi itu sih yang menjadi pembelajaran juga bagi saya khususnya karena memang di sini seperti mereka sangat on time gitu dalam dalam janji gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang memang saya pelajari khususnya di Finlandia ini. Oke, kesadaran yang demikian sih ya, yang ternyata tuh Mm-mm. penting banget dimiliki. Tapi Pak Rizal kan, Pak Rizal ini kan juga di IDN Global ya. Kalau untuk diaspora Ya. Indonesia sendiri yang ada di sana itu jumlahnya cukup banyak nggak sih, termasuk mahasiswa atau mungkin rata-rata tuh karakteristiknya memang pekerja profesional ya kalau ada di sana ya? Di sini sih hampir 1.000 lah warga Indonesia yang saat ini terdaftar dan memang mostly memang banyaknya ibu rumah tangga yang menikah dengan warga Finlandia dan Estonia. Kemudian ditambah kemudian ada student, Mm-mm. pelajar-pelajar yang biasanya mereka datang S2, lanjut S3, lanjut postdoc, kemudian ada yang menikah. Jadi biasa mencari gimana caranya supaya tetap tinggal di sini lah gitu, karena memang di sini sangat nyaman gitu. Kemudian baru ada pekerja-pekerja misalnya yang di bidang IT biasanya, kemudian ada juga di bidang kesehatan, bagian biologi segala macam. Jadi banyak memang yang porsi terbesar memang banyaknya warga Indonesia yang menikah dengan orang Finlandia dan Estonia sih. Oke, 7 tahun berturut-turut ditetapkan sebagai negara dengan masyarakat yang paling bahagia ya Pak. Pasti banyak nggak sih yang pengen jadi warga tetapnya di Finlandia? Apakah ini apa ya prosesnya cukup panjang dan saringan yang panjang atau harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang lebih berat dibandingkan dengan negara-negara lainnya? Biasanya kalau di Finlandia memang kita kalau udah 4 tahun tinggal di sini itu resident permit-nya bisa di apply menjadi permanen gitu. Mm-mm. Permanen resident permit dan itu statusnya sudah sama dengan warga Finlandia Mm. umumnya tapi tidak bisa vote untuk DPR dan pemerintahan di sini. Tapi jadi tidak ada perbedaan gitu. Kemudian kalau untuk memang nggak banyak sih yang berubah, paling lebih ke generasi kedua mereka atau generasi ketiganya memang karena mereka lahir di sini mereka otomatis bisa memilih mau paspor Finland atau paspor Indonesia. Tapi biasanya yang saya tahu memang untuk itu ada ujiannya, ada tesnya untuk menjadi citizenship dan mereka perlu membayar sekitar 700 euro lah untuk ini dan harus punya persyaratan ya harus fasih bahasa Finland gitu.
Oke, baik. Dan memang ya, kalau kita dengar nih kemudahan-kemudahan yang ada di Finlandia, kemudian juga, perasaan stabil gitu ya, ketika tidak memiliki atau takut kehilangan pekerjaan, itu tuh, sebetulnya membuat masyarakat di sana begitu berbahagia ya, Pak Rizal ya. Dan sempat membaca misalkan ada penelitian dong ya, kalau misalkan kebahagiaan itu juga sejalan dengan, apa ya, angka mental health yang tidak terlalu tinggi begitu di Ya, sana ya? mm. Ya betul betul betul. Itu berpengaruh Oke, sekali sih. Mm. baik. Dan, ternyata ini membuktikan ya kalau misalkan ternyata, kalau ada yang bilang uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan gitu ya, tapi stabilitas-stabilitas yang diberikan, kemudian rasa tenang dan juga, apa ya, rasa aman, itu ternyata membuktikan kalau misalkan, ya definisi kebahagiaan bisa seperti itu. Mungkin ada tips-tips yang bisa diberikan nggak sih Pak? Kan karena Pak Rizal ini kan juga warga Bintaro ya yang mengalami bagaimana sih masyarakat di Jakarta ataupun juga di masyarakat Indonesia lainnya yang mungkin memiliki apa ya tantangan yang berbeda juga gitu ya. Tapi ada hal-hal apa yang bisa dipelajari dari masyarakat Finlandia dalam kesehariannya yang bisa kita terapkan juga nih? Ya, oke. Memang apa ya? Kalau misalnya di Finlandia itu kita di apa ya? Disuggest oleh pemerintah supaya lebih aktif. Misalnya seperti ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga itu kalau misalnya mereka aktif, misalnya ngambil les bahasa atau les masak, pemerintah akan memberikan support dalam bentuk uang bulanan gitu, sehingga memotivasi kita untuk belajar dan belajar terus. Misalnya lesnya udah selesai, kursusnya udah selesai, misalnya mau lanjut sekolah lagi kuliah kan karena free, ya udah lanjut kuliah lagi, atau mau bikin restoran misalnya, pemerintah juga maksudnya memberikan akses seluas-luasnya dari apapun yang telah kita laksanakan. Jadi makanya sebenarnya memang di sini kita didorong supaya kita menjadi pribadi yang lebih aktif, dan sehingga eh, memotivasi dan mengeluarkan semua apa yang ada di dalam kemampuan kita gitu. Maka di sini Mm-mm. juga kayak sekolah, mereka mau diarahkan ke olahraga kah, mau diarahkan ke musik kah, mau diarahkan ke yang lain, itu juga difasilitasi oleh pemerintah. Jadi jangan takut untuk berkreasi lah, istilahnya seperti itu sih. Oke, jadi senantiasa aktif dan juga mengeluarkan potensi diri kita. Betul sih, karena Ya, pencapaian-pencapaian itulah yang membuat kita juga semakin bahagia gitu ya. Jadi nggak ada tuh betul ya betul. TikTok-TikTokan seharian atau scrolling-scrolling di sosial media Ada seharian gitu jamnya. ya. Ada jamnya. Baik, ini seru banget sebenarnya ngobrol sama Pak Rizal, apalagi topik yang kita bahas juga kayaknya nggak akan ada habisnya ya kalau kita ngomongin tentang kebahagiaan. Tapi karena terbatas dengan durasi, saya harus mengakhiri kebersamaan kita. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak Rizal ya. Siap, siap, siap. Tentunya ditunggu. Baik, terima kasih atas cerita dan inspirasinya. Semoga nanti ya siapa tahu teman-teman yang pengen ke Finlandia gitu ya untuk bisa mencoba seperti apa sih dan mungkin bisa sedikit menerapkan di Indonesia bisa tercapai juga. Terima kasih Pak Rizal sekali lagi. Selamat Terima kembali kasih. Sampai beraktivitas. jumpa. Sehat selalu. Baik, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Devi Rizal terkait dengan tips-tips juga ya dan bagaimana untuk bisa masyarakat di Finlandia ternyata bisa menjadi negara yang paling bahagia. Dan kita akan berjumpa kembali dalam program Halo Diaspora selanjutnya di waktu dan di hari yang sama. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.